Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di pelatihan Enterprise Arsitektur, grup 11 mata kuliah pelatihan dan sertifikasi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pelatihan ini. Jadi, sebelum masuk ke penjelasan rangkaian acara pada pelatihan kali ini, mari kita kenalan dulu dengan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, ada saya sendiri dengan nama lengkap Muhammad Syukron Kamil dari kelas SI 4201. Kemudian yang kedua ada Muhammad Faujan, boleh on mic. Halo, salam kenal semua. Oke, kemudian yang ketiga ada Monica Suryana Debi. Halo semuanya. Oke. Kemudian yang keempat ada Rayhan Sadafa. Halo semuanya. Oke, dan yang terakhir ada Mauriska Nabila. Boleh on mic. Halo semuanya. Oke. Jadi itu tadilah kelompok 11 dari mata kuliah pelatihan dan sertifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian acara pada kali ini. Jadi yang pertama kita bakal masuk ke penjelasan materi. Nanti para speaker akan menjelaskan setiap fase. Setelah penjelasan langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi pada fase pertama, setelah itu langsung tanya jawab, lanjut ke fase 2, tanya jawab lagi, seperti itu sampai selesai. Kemudian kita masuk ke rangkaian acara yang kedua, yaitu kuis di Kahoot. Nah, jangan sampai kelewatan, karena kuis ini berhadiah teman-teman. Ada saldo di Dana dengan total Rp100.000, jadi jangan sampai kelewatan teman-teman. Dan bisa diperhatiin juga materinya dengan sungguh-sungguh karena kuis itu semua pertanyaannya seputar yang ada dijelaskan, seperti itu ya. Terus di rangkaian acara yang ketiga, yang terakhir yaitu pengisian feedback. Nah, kemudian teman-teman juga diwajibkan untuk menyiapkan tanda tangan digital, boleh di kertas, terus difoto nanti di-upload di Google Form. Jadi kita bakal ngasih link Google Form untuk diisi, ada nama, kemudian screenshot juga jangan lupa disiapin, dan yang terakhir yaitu tanda tangan digital. Nah, karena feedback ini sangat penting bagi kita sebagai evidence melaksanakan pelatihan yang akan dilaporkan ke dosen, seperti itu teman-teman. Oke, next. Kita masuk ke rangkaian yang pertama, yaitu penjelasan materi. Nah, di penjelasan materi ini bakal ada 5 bahasan. Yang pertama ada arsitektur vision, yang kedua ada bisnis arsitektur, yang ketiga ada data arsitektur, yang keempat application arsitektur, dan yang kelima ada teknologi arsitektur. Next. Oke, yang pertama adalah penjelasan dari fase arsitektur vision yang akan dijelaskan oleh Rayhan Sadafa Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membacakan pembahasan tentang arsitektur vision. Oke, next. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan arsitektur vision, mungkin saya akan menjelaskan apa itu TOGAF sedikit. Next. Nah, di sini ada TOGAF atau panjangannya The Open Group Architecture Framework, merupakan sebuah kerangka kerja yang ditujukan untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. TOGAF dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan atau organisasi yang ingin mengimplementasikan enterprise arsitektur di perusahaan atau organisasi tersebut. TOGAF juga dikembangkan oleh anggota The Open Group yang bekerja dalam Architecture Forum. Next. Lalu, terdapat 4 domain enterprise arsitektur yang bertujuan untuk mendukung standar TOGAF. Di antaranya sebagai berikut. Ada yang pertama ada bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis, yang kedua ada data arsitektur atau arsitektur data, dan ada application arsitektur atau arsitektur aplikasi, dan yang terakhir teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Next. Lalu kita masuk ke pengertian arsitektur vision. Phase A. Arsitektur vision itu menjelaskan fase awal dari arsitektur development method ADM yang mencakup informasi tentang mendefinisikan ruang lingkup, mengidentifikasi pemangku kepentingan, membuat visi arsitektur, memperoleh persetujuan, dan menjelaskan prinsip-prinsip untuk digunakan dalam pengembangan arsitektur perusahaan.
Lalu di sini ada beberapa tahapan arsitektur vision. Yang pertama ada establish the architecture project. Di sini tuh tahap pertama membangun proyek arsitektur yang telah terencana dan dikelola sesuai dengan praktik yang sesuai dengan perusahaan. Lalu yang kedua ini ada identify stakeholders, concern, and business requirement. Ini tuh melakukan identifikasi stakeholder, fokus perancangan serta kebutuhan bisnis untuk mendukung keterlibatannya dalam perencanaan arsitektur. Lalu yang ketiga ini ada confirm and elaborate business goal, business driver, and constraint. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan bisnis, penggerak strategis perusahaan, serta menetapkan kendala yang akan dihadapi dalam perancangan arsitektur. Lalu yang keempat ada evaluate business capabilities. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kemampuan yang dimiliki perusahaan. Langkah ini berupaya untuk memahami kemampuan perusahaan dalam melakukan perubahan sebagai bentuk rencana target arsitektur ke depannya. Lalu yang kelima ada assess readiness for business transformation. Itu melakukan penilaian terhadap kesiapan transformasi bisnis yang digunakan untuk bahan evaluasi dan pengukuran kesiapan organisasi dalam melakukan perubahan. Lalu yang keenam ada define scope, yaitu menentukan atau menetapkan hal-hal yang berada pada lingkup arsitektur existing maupun target. Lalu yang ketujuh ada confirm and elaborate architecture principle, including business principle. Ini tuh melakukan peninjauan terhadap prinsip-prinsip arsitektur yang dikembangkan serta mengkonfirmasi bahwa hasil pendefinisian arsitektur adalah yang paling baru atau terkini. Lalu yang delapan ada develop architecture vision, itu melakukan pengembangan terhadap arsitektur vision. Yang kesembilan ada define the target architecture value proposition and KPI. Ini tuh pada tahap ini mendefinisikan usulan rancangan untuk arsitektur target dan KPI. Dan melakukan pengembangan bisnis untuk keperluan perubahan. Lalu yang ke-10 ada identify the business transformation risk and mitigation activities. Di sini tuh melakukan identifikasi resiko yang terkait dengan perancangan arsitektur. Dan yang terakhir adalah develop statement of architecture work, secure approval. Ini tuh tahap terakhir berupa menilai hasil kerja terhadap serangkaian persyaratan kinerja bisnis. Di sini ada output atau hasil dari architecture vision. Yang pertama itu ada katalog. Di sini ada goal katalog dan requirement katalog. Di goal katalog ini berfungsi untuk mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai perusahaan atau organisasi. Goal katalog diambil berdasarkan hasil analisis visi misi dan rencana strategis yang nantinya hal ini digunakan untuk mengukur kesuksesan dari perusahaan atau organisasi. Lalu di requirement katalog ini berfungsi untuk mendeskripsikan pemetaan dari requirement perusahaan yang dapat digunakan untuk memenuhi objektif pada suatu fungsi atau unit bisnis. Next. Lalu di sini yang kedua ada matrix, stakeholder map matrix. Matrix ini berfungsi untuk mengidentifikasi stakeholder untuk keterlibatan mereka terhadap arsitektur. Setiap stakeholder dijelaskan beserta dengan posisi dan dampak keputusannya pada proses bisnis yang berjalan. Stakeholder yang terlibat dan dikaitkan dengan kepentingan concern masing-masing stakeholder tersebut. Next. Nah, di sini ada gambar tabel klasifikasi stakeholder. Setiap stakeholder dijelaskan beserta dengan posisi dan dampak keputusannya pada proses bisnis yang berjalan. Stakeholder yang terlibat dan dikaitkan dengan kepentingan concern masing-masing stakeholder tersebut. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing kelas pada stakeholder map matrix. Ini tuh ada yang pertama ada keep satisfied, tingkat pengambilan keputusan tinggi namun tingkat kepentingan dalam aktivitas bisnis rendah. Yang kedua ada key player, yaitu tingkat pengambilan keputusan dan tingkat kepentingan dalam aktivitas bisnis tinggi. Yang ketiga ada minimal effort atau tingkat pengambilan keputusan rendah namun tingkat kepentingan dalam aktivitas bisnis tinggi. Dan yang keempat ada keep informed atau tingkat pengambilan keputusan dan tingkat kepentingan dalam aktivitas bisnis rendah. Next. Lalu yang ketiga ada diagram. Di sini ada value chain diagram. Value chain diagram itu suatu diagram untuk mengklasifikasikan, menganalisis, dan memahami aktivitas-aktivitas yang membentuk nilai suatu produk atau jasa dan digunakan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya dalam mencapai suatu keunggulan yang kompetitif. Value chain itu ada dua bagian, yaitu yang pertama aktivitas utama atau primary activity. Aktivitas utama pada value chain menggambarkan aktivitas pokok yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dan ada aktivitas pendukung atau support activity. Di sini itu aktivitas pendukung pada value chain menggambarkan aktivitas-aktivitas yang berperan dalam mendukung berjalannya aktivitas utama. Dan yang terakhir ada
solution concept diagram. Diagram ini tuh fungsinya untuk menggambarkan orientasi tingkat tinggi dari sebuah solusi yang nantinya dipertimbangkan untuk memenuhi tujuan dari keterlibatan arsitektur. Next. Boleh next. Oke, mungkin penjelasan dari Architecture Vision sampai sini saja. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak Rehansa Dava atas penjelasan untuk fase Architecture Vision. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya boleh langsung on mic aja atau boleh raise hand dulu. Nanti kita panggil boleh. Saya kasih waktu buat teman-teman juga mungkin mau cek-cek lagi di modulnya mau nanya apa boleh. Kak, saya mau nanya dong. Boleh Raffi. Saya pernah dengar ini Kak, ADM itu ada di TOGAF itu apa ya Kak Rehansyah ya? Oke Raffi, terima kasih atas jawabannya. Boleh langsung dijawab oleh Kak Rehansa. Oh iya, makasih sudah bertanya. ADM itu tuh arsitektur development method atau metode yang dipakai di TOGAF ya. ADM itu bagian utama TOGAF dan menjelaskan tentang dia tuh menjelaskan gambaran rinci bagaimana menentukan sebuah enterprise arsitektur secara spesifik dan rinci. Jadi gitu sih. Gimana menjawab nggak? Menjawab Kak. Makasih Kak Rehansyah. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Langsung on-mic atau di raise hand boleh. Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita bakal langsung masuk ke fase berikutnya, yaitu fase bisnis arsitektur yang bakal dijelaskan oleh Muhammad Faujan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih MC atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan fase bisnis arsitektur pada TOGAF ADM. Nah, jadi apa sih bisnis arsitektur itu? Jadi dalam TOGAF ADM ini, bisnis arsitektur dinamakan juga namanya fase B, merupakan fase yang kedua dalam TOGAF ADM yang menjelaskan tentang kebutuhan perusahaan dalam menjalankan fungsi bisnisnya untuk mencapai target yang diinginkan. Itu juga termasuk ketika bagaimana tujuan bisnis ini interaksinya satu sama lain. Nah, di sini ada building block dari bisnis arsitektur yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada motivation yang diisi oleh driver, goals, objective, dan measure. Kemudian ada organization yang diisi oleh organisasi, location, aktor, dan role. Dan yang terakhir ada function. Nah, di sini merupakan tahapan dari bisnis arsitektur sendiri. Tahapan-tahapan ini harus dilaksanakan berurutan untuk mencapai tujuan dari bisnis arsitektur sendiri. Yang pertama, select reference model, viewpoint, and tools. Jadi, pada tahap ini, kita memilih model referensi, sudut pandang, dan tools yang akan digunakan dalam membangun bisnis arsitektur itu. Kemudian, kita mendevelop baseline dari bisnis arsitektur tersebut. Baseline di sini bisa dikatakan sebagai kondisi existing dari perusahaan. Kemudian kita mendevelop target yang akan dicapai dari pengimplementasian bisnis arsitektur itu sendiri. Nah, setelah baseline dengan target itu didefinisikan, maka lanjut ke mendefinisikan gap analysis. Di gap analysis ini akan terlihat perbedaan antara target dengan existing saat ini. Setelah itu, kita mendefine candidate roadmap components-nya. Nah, setelah itu, kita meresolve impact across the architecture landscape. Dan setelah itu, kita meminta stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mereview
dari semua yang sudah dikerjakan dari fase bisnis arsitektur. Setelah itu, memfinalisasi dari bisnis arsitektur, dari semua artefaknya, lalu artefak-artefak tersebut dibuatkan dokumen yang bernama Architecture Definition Document. Nah, di sini adalah output dari fase bisnis arsitektur. Kurang lebih ada tiga komponen utama. Yang pertama ada matriks, yang kedua ada katalog, dan ada diagram. Nah, matriks ini kurang lebih ada 5 matriks yang ada pada bisnis arsitektur. Yang biasanya digunakan itu ada actor role matrix, kemudian ada business interaction matrix, kemudian untuk katalog yang biasa digunakan itu ada role katalog, kemudian ada organization atau aktor katalog, kemudian ada business service function katalog. Untuk keseluruhan katalog pada bisnis arsitektur ini berjumlah kurang lebih ada 10. Untuk core diagram dari bisnis arsitektur ini ada 8, dan yang sering digunakan yaitu ada business footprint diagram, ada business model diagram, ada functional decomposition diagram. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa artefak yang biasa muncul pada bisnis arsitektur. Yang pertama ada business footprint diagram. Jadi di business footprint diagram ini tujuannya untuk menggambarkan hubungan antara driver bisnis, unit organisasi, fungsi bisnis, dan servis pada perusahaan, dan memetakan fungsi ke komponen teknis yang memberikan kemampuan yang diperlukan antara hubungan tujuan bisnis dengan unit organisasi dan fungsi layanan lainnya di perusahaan. Jadi di sini pada kotak yang warna orange ini merupakan visi dari perusahaan. Kemudian visi ini diturunkan ke goals atau misi yang ingin dicapai, yaitu ada 3. Nah, dari tiap-tiap 3 misi ini akan dilaksanakan, atau tindakan yang akan dilaksanakan itu di kotak yang berwarna abu. Kemudian yang ujung kiri ini merupakan core dari perusahaan yang semua aktivitas itu harus merujuk pada core tersebut. Mungkin lanjut ke diagram fungsional dekomposisi. Jadi diagram ini berguna untuk menampilkan kapabilitas dari perusahaan yang relevan terhadap arsitektur yang akan diimplementasikan. Dilakukannya pemeriksaan fungsi perusahaan berguna untuk mempercepat perkembangan dari apa yang organisasi lakukan, tanpa adanya perdebatan tentang bagaimana organisasi melakukannya. Jadi di sini yang warna biru langit ini merupakan komponen utama yang membuat perusahaan berjalan. Nah, di bawah-bawahnya ini yang merupakan warna hijau merupakan komponen yang mendukung fungsi utama tersebut. Nah, dari yang warna orange ini merupakan targeting yang akan dicapai dalam pengimplementasian bisnis arsitektur tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin di sini salah satu yang lebih familiar yaitu flow diagram yang masuk ke fase bisnis arsitektur juga. Jadi mungkin kita biasa mengenal langsung ke bisnis proses diagram, tapi sebelum itu sebenarnya ada namanya organizational process. Jadi dalam suatu organisasi ada 2 komponen utama. Nah, 2 komponen utama ini dilaksanakan oleh aktor-aktor yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian di dalam satu komponen ini terdapat 3 kotak warna merah ini merupakan proses bisnis yang berjalan dalam satu komponen tersebut. Nah, salah satu dari komponen merah ini berisi proses bisnis dari perusahaan tersebut, seperti itu. Sama juga aktornya sama dari semua proses. Oke, mungkin sekian dari penjelasan bisnis arsitektur. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Muhammad Fauzian telah menjelaskan bisnis arsitektur. Silakan kepada teman-teman bila ada yang ingin bertanya.
boleh langsung raise hand atau on mic saja. Silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung on mic aja atau langsung raise hand dulu, boleh, nanti kita panggil. Mungkin di next aja dulu, MC. Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita bakal masuk ke fase berikutnya, yaitu fase data arsitektur yang bakal dijelaskan oleh Maurice Kanebila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data arsitektur. Data arsitektur sendiri terdapat pada fase C, Information System Arsitektur. Fase C, Information System Arsitektur, merupakan fase ketiga dalam TOGAF ADM yang bertujuan untuk mengembangkan target Information System Arsitektur untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Information System Arsitektur merupakan penggabungan antara data arsitektur dan application arsitektur. Namun pada bagian ini akan membahas secara detail mengenai data arsitektur. Next. Selanjutnya, data arsitektur sendiri memiliki definisi, yaitu sebuah penggambaran untuk sebuah data yang dibutuhkan dalam pengembangan enterprise arsitektur dan pemenuhan kebutuhan identifikasi pada fase bisnis arsitektur. Selain itu, fase ini memiliki tujuan untuk mendefinisikan kebutuhan data, meliputi tipe data dan sumber data yang dibutuhkan sebagai pendukung dari suatu proses bisnis. Next. Nah, di sini terdapat output dari data arsitektur sendiri. Dibagi menjadi 4, yaitu ada katalog, matrix, core diagram, dan extensions diagram. Dari katalog sendiri itu terdapat output, yaitu data entity atau data komponen katalog, yaitu output berupa matrix, terdapat data entity atau business function matrix, dan application atau data matrix. Lalu selanjutnya output core diagram meliputi conceptual data diagram, logical data diagram, dan data dissemination diagram. Dan yang terakhir output yang meliputi extensions diagram, yaitu terdapat data security diagram, data migration diagram, dan data lifecycle diagram. Next. Baik, kali ini akan menjelaskan mengenai output dari data arsitektur. Yang pertama itu katalog. Output dari katalog sendiri itu terdapat data entity atau data komponen katalog. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan memelihara semua daftar penggunaan data di seluruh perusahaan atau organisasi, termasuk entitas data dan juga komponen data tempat entitas data itu disimpan. Yang kedua adalah matrix. Yang pertama, data entity atau business function matrix. Tujuannya untuk menggambarkan hubungan antara entitas data dan fungsi bisnis dalam perusahaan atau organisasi. Dalam matriks ini menggambarkan hubungan suatu entitas tertentu dengan proses bisnis yang ada. Nah, pada matriks data entity atau business function matrix ini terdapat penggunaan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Next. Selanjutnya, terdapat application atau data matrix. Tujuannya untuk menggambarkan hubungan antara aplikasi, yaitu komponen aplikasi dan entitas data yang diakses dan diperbarui oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dalam application atau data matrix, terdapat tipe untuk menentukan entitas data tersebut. Terdapat master data atau transactional data. Selanjutnya, pada diagram sendiri terdapat output. Yang pertama ada konseptual data diagram. Tujuannya menggambarkan hubungan antara entitas data penting dalam perusahaan atau organisasi. Penggambaran diagram konseptual data diagram dapat menggunakan entity relation diagram atau ERD. Next. Selanjutnya ada logical data diagram. Tujuannya untuk menunjukkan pandangan logis dari hubungan antara entitas data penting dalam perusahaan atau organisasi. Penggambaran logical
data diagram dapat menggunakan UML class diagram. Contoh output dari diagram ini dapat dilihat di layar teman-teman masing-masing. Terdapat contoh output dari logical data diagram. Nah, pada logical data diagram ini berisikan ada kelas aggregation ataupun association. Nah, untuk kelas sendiri ini dapat dilihat contohnya adalah misalkan SOP, IFRA, pegawai, jabatan itu termasuk ke dalam satu kelas. Lalu untuk aggregation dan association ini menggambarkan relasi antara kedua kelas. Next. Selanjutnya terdapat data dissemination diagram. Tujuannya untuk menunjukkan hubungan antara entitas data, layanan bisnis, dan komponen aplikasi. Contoh output dari data dissemination diagram dapat dilihat di layar teman-teman. Terdapat contohnya itu terdapat physical dan logical. Dan dalam data dissemination diagram ini digunakan beberapa notasi seperti yang pertama terdapat equipment, yaitu dalam diagram ini digambarkan dengan physical, yaitu aplikasi dari Tira OS. Lalu terdapat application service, yaitu misalnya ada laporan akhir R&D, pegawai, dan jabatan. Dan yang terakhir adalah data objek yang digambarkan dari logical sendiri. Next. Selanjutnya adalah data security diagram. Tujuannya untuk menggambarkan pemetaan aktor, dapat berupa orang, organisasi, atau sebuah sistem yang dapat mengakses data perusahaan atau organisasi, sehingga data sebagai aset perusahaan atau organisasi memiliki kontrol akses yang tepat. Next, data migration diagram, yaitu tujuannya untuk menunjukkan aliran data dari sumber ke aplikasi target. Diagram ini akan memberikan representasi visual dari penyebaran sumber atau target. Dan yang terakhir, output pada data arsitektur adalah data lifecycle diagram, yaitu tujuannya untuk menggambarkan pengelolaan data bisnis sepanjang siklus hidup mulai dari awal hingga akhir dalam batasan sebuah proses bisnis. Mungkin sekian penjelasan mengenai data arsitektur, dapat dikembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak Mariska Nabila telah menjelaskan mengenai fase data arsitektur. Silahkan bila ada yang ingin bertanya langsung saja on mic atau boleh raise hand dulu. Lukman Baharul Hikam, silahkan langsung on mic aja. Oke, sebelumnya perkenalkan abang kakak, nama saya Lukman Baharul Hikam dari angkatan 2019. Izin bertanya kak, kan di data entity atau data komponen katalog itu kan ada logical data sama ada transactional data. Nah itu bisa diperinci nggak ya perbedaannya tuh apa aja gitu di antara dua itu? Makasih. Oke, terima kasih banyak Lukman atas pertanyaannya. Apakah mau langsung dijawab, kamu Rizka? Ya, langsung dijawab aja. Oke, boleh silahkan. Jadi perbedaan antara logical data dan transactional data sendiri, untuk logical data komponen itu lebih tepatnya itu batasan yang merangkum seluruh entitas data terkait pembentukan lokasi logis. Dalam contohnya itu misalkan logical data itu berisikan perihal informasi apa yang dikandung dalam suatu entitas. Misalkan nama tabelnya ataupun tabelnya itu berisikan apa. Namun kalau misalkan physical data komponen itu lebih ke batasan yang merangkum seluruh entitas data terkait pembentukan lokasi fisik. Misalkan lebih ke aplikasi apa saja yang digunakan untuk merangkum data yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah jelas kak, terima kasih. Oke, terima kasih Mauritzka yang sudah menjawab sepenuhnya dengan jelas pertanyaan dari Lukman. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung on mic atau raise hand terlebih dahulu. Oke, apakah masih ada? Silahkan. Oke.
Cukup, Kak. Oke, jika tidak ada, kita bakal langsung masuk ke fase berikutnya, yaitu fase application arsitektur, yang bakal dijelasin oleh Monica Suryatama Debi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan application arsitektur. Nah, application arsitektur ini termasuk di PSC TOGAF, yaitu Information System Architecture, yang dimana fase ini fase ketiga dalam TOGAF ADM yang menggabungkan data arsitektur dan application arsitektur. Nah, tadi pada data arsitektur udah dijelasin sama teman saya Mauriska, dan pada bagian ini saya akan membahas application arsitektur. Nah, pengertian dari application arsitektur sendiri itu merupakan sebuah pemetaan atau proses mendefinisikan bagaimana aplikasi atau software yang digunakan perusahaan atau organisasi berinteraksi atau memproses data satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan fungsi bisnis pada perusahaan atau organisasi atau pengguna. Secara umum, application arsitektur adalah proses mendefinisikan bagaimana aplikasi atau software berinteraksi dengan middleware, database, dan aplikasi yang mendukung fungsi bisnis perusahaan atau organisasi. Next. Nah, untuk output application arsitektur sendiri itu ada 4. Yang pertama ada katalog, yang terdiri dari 2, yaitu application portfolio katalog dan interface katalog. Lalu ada matrix, terdapat 4 output, yaitu application organization matrix, row atau application matrix, application atau function matrix, lalu ada application interaction matrix. Dan pada core diagram ada 3 output, yaitu application communication diagram, application and user location diagram, lalu yang terakhir ada application use case diagram. Lalu selanjutnya ada extension diagram, ada 5 output. Yang pertama itu ada enterprise manageability diagram, lalu yang kedua proses atau application realization diagram, lalu software engineering diagram, selanjutnya application migration diagram, dan yang terakhir software distribution diagram. Next. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada katalog. Di katalog itu ada application portfolio katalog yang tujuannya untuk mengidentifikasi daftar aplikasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua ada interface katalog, yaitu interface ruang lingkup dependensi antar aplikasi yang ada di perusahaan atau organisasi. Menjadi lebih sederhana karena aplikasi akan melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete terhadap data. Lalu selanjutnya ada matrix, ada 4. Yang pertama itu ada application atau organization matrix, yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara aplikasi dengan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya ada role application matrix, yaitu menggambarkan hubungan antara role fungsi bisnis dengan aplikasi. Lalu yang ketiga ada application atau function matrix yang menggambarkan hubungan antara aplikasi dengan fungsi bisnis. Lalu selanjutnya ada application interaction matrix, yaitu menggambarkan hubungan berupa interaksi antar physical application komponen. Next. Nah, yang ketiga itu ada diagram. Di sini ada application communication diagram. Ya, diagram ini berfungsi untuk menggambarkan interaksi antar aplikasi, baik logical application komponen maupun physical application komponen. Nah, di sini contohnya itu ada TLS, di sini ada front office sama middle office. Di front office itu ada dashboard CRM dan customer care yang diisi dengan CRM dan data customer. Lalu di middle office kita mempunyai R&D reporting dan Simpec. Isinya itu ada reporting sama kepegawaian dan dihubungkan dengan API. Next. Nah, selanjutnya itu ada application and user location diagram, yang berfungsi untuk menunjukkan aplikasi yang digunakan oleh end user dan menggambarkan lokasi di mana user berinteraksi dengan aplikasi. Lalu ada application use case diagram, yang mana mendeskripsikan interaksi antar aktor dan peranannya terhadap aplikasi. Lalu ada enterprise manageability diagram, yaitu menggambarkan interaksi antar aplikasi dan teknologi. Lalu ada proses atau application relation diagram, yaitu menggambarkan urutan proses aplikasi pada suatu proses bisnis. Lalu ada software engineering diagram, yaitu menggambarkan aplikasi menjadi beberapa bagian. Next.
Nah, selanjutnya itu ada application migration diagram, yaitu menggambarkan identifikasi migrasi aplikasi dari baseline sampai target. Dan yang terakhir dari output application architecture, yaitu software distribution diagram, yaitu menggambarkan software aplikasi yang terstruktur dan dibagi menjadi beberapa bagian. Sekian penjelasan dari application architecture, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Monica atas penjelasannya mengenai aplikasi arsitektur. Silakan bila ada yang ingin bertanya, boleh langsung on cam lagi atau raise hand terlebih dahulu. Oke, Muhammad Yurijia, silahkan. Langsung on mic aja. Maaf, maksudnya on mic ya tadi, bukan on cam. Silahkan langsung on mic. Halo, kedengeran? Iya, ya, kedengaran jelas. Aman. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Angkatan 18. Pada diagram output application arsitektur, kan ada software engineer diagram dan software distribution diagram ya. Perbedaan dari dua diagram tersebut apa? Oke, terima kasih Yuriji atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Monica. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawabnya pertanyaan dari Afan ya. Jadi software engineering diagram dan software distribution diagram itu perbedaannya terletak pada kalau software engineering diagram itu menggambarkan aplikasinya, sedangkan software distribution diagram itu menggambarkan software aplikasi. Lebih kurang seperti itu. Apakah jelas, Yurizia? Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Monica, yang telah menjawab sepenuhnya juga untuk pertanyaan dari Yurijia. Silakan bila ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung on mic atau raise hand dulu. Untuk Yurijia mungkin boleh di lower hand kali ya, biar kita nggak tunjuk lagi. Silakan teman-teman yang lain mungkin langsung on mic aja. Apakah ada? Oke, jika tidak ada, kita bakal langsung masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase teknologi arsitektur. Next. Jadi teknologi arsitektur merupakan salah satu fase yang terdapat dalam TOGAF ADM, yaitu di fase D. Dalam fase ini membahas mengenai pengembangan infrastruktur teknologi yang diharuskan untuk memenuhi standar data arsitektur serta menunjang aplikasi arsitektur. Next. Teknologi arsitektur merupakan fase yang memetakan komponen aplikasi yang sudah didefinisikan dalam fase aplikasi arsitektur ke dalam serangkaian komponen teknologi. Jadi pada komponen teknologi terdapat komponen software dan hardware yang berguna sebagai solusi arsitektur yang akan direalisasikan. Next. Nah, kita langsung masuk ke output dari teknologi arsitektur. Di bagian katalog ada dua output. Yang pertama, teknologi standar katalog ialah mendokumentasikan standar yang disepakati untuk teknologi di seluruh perusahaan yang mencakup versi, siklus hidup teknologi, dan siklus pembaharuan teknologi. Kemudian, yang kedua, teknologi portfolio katalog. Tujuan katalog ini adalah untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di seluruh perusahaan, termasuk perangkat keras, infrastruktur perangkat lunak, dan perangkat lunak aplikasi. Seperti itu. Next. Dan berikut adalah ada contoh dari teknologi standar katalog. Jadi di bagian kolom paling kiri itu ada logical teknologi komponen, yaitu ada server platform, data distribution, security, dan data transaction. Sementara di bagian sebelah kanan, yaitu ada teknologi komponen dan standar yang termasuk physical teknologi komponen. Jadi standar yang disepakati, contohnya OS servernya harus menggunakan Windows 10 standarnya. Kemudian database servernya menggunakan MySQL. Kemudian firewall-nya menggunakan FortiGate seperti itu. Jadi ini standar yang telah diterapkan. Next. Kemudian contoh yang kedua itu dari teknologi portfolio katalog. Jadi kalau yang tadi kan standar yang ditetapkan, sedangkan ini yang digunakan di perusahaan. Nah, yang di sebelah kiri ada logical teknologi komponennya yaitu server ITSM. Kemudian fisikalnya
ada operating system. Nah, si perusahaan itu menggunakan Windows 8. Seperti itu contohnya. Next. Kemudian output yang kedua itu ada matrik. Di sini ada hanya satu metrik aja, yaitu application teknologi metrik. Ialah mendokumentasikan pemetaan aplikasi ke platform teknologi. Kemudian ada diagram. Di sini ada 2 core diagram. Yang pertama environment and location diagram, yaitu diagram yang menggambarkan di mana lokasi aplikasi berada, mengidentifikasi teknologi dan atau aplikasi apa yang digunakan di lokasi mana, dan mengidentifikasi lokasi bisnis mana yang berinteraksi dengan aplikasi. Kemudian ada platform decomposition diagram, ialah menggambarkan platform teknologi yang mendukung operasi dari information system arsitektur atau data arsitektur dan application arsitektur, seperti itu. Next adalah contoh dari application dan teknologi metrik. Jadi contohnya di bagian kiri ini kita ada physical application-nya, ada finance, reporting, dan order. Nah, di sebelah kanannya itu ada physical teknologi komponennya, ada server, OS, database server, router, dan switch core. Contohnya di aplikasi order itu dicentang semua, berarti artinya dia ditunjang oleh teknologi itu. Jadi dia pakai server juga, pakai OS, pakai database server, pakai router, pakai switch core. Sedangkan untuk contoh di finance dan reporting, itu contohnya dia nggak pakai sama sekali teknologi komponen yang ada di perusahaan itu. Seperti itu contohnya. Next. Kemudian ada contoh dari environment and location diagram. Jadi kan tadi dijelaskan lokasinya di mana, aplikasinya di mana. Nah, bisa dilihat kan di kotak yang oranye itu menjelaskan location, ada Paris, Toulouse, Nantes, Lyon, seperti itu. Kemudian aplikasinya ada di Paris semua nih, ada Linux server, MVS server, kemudian Windows server. Nah, layanannya ada untuk pemesanan tiket, pemesanan portfolio manager, dan accounting ERP, seperti itu. Next. Nah, kemudian ini contoh yang terakhir, yaitu di platform decomposition diagram. Jadi di sini kita ada 2 kotak. 2 kotak itu menunjukkan bahwa 2 interface. Jadi yang pertama contohnya misal interface data distribution. Nah, ini kan interface itu contoh, artinya bisa diakses oleh komponen yang lain seperti itu atau layanan yang lain. Nah, kemudian di dalamnya ada file transfer. Nah, file transfer ini platformnya atau logical teknologi komponennya. Kemudian yang di dalam kotak itu ada 2, ada switch core dan access point. Nah, itu physical teknologi komponennya yang digunakan seperti itu. Oke, jadi untuk penjelasan teknologi komponen, teknologi arsitektur cukup sekian. Silakan bila ada yang ingin bertanya langsung on mic saja atau raise hand lagi, boleh. Oke, Vi Alfain Nuril, boleh langsung on mic. Permisi, saya dari Alfain dari angkatan 18. Izin bertanya, tadi kan dijelasin soal application atau teknologi metrik ya. Itu tuh contoh dari service yang dimaksud di application atau teknologi metrik itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi sebenarnya di modul ada ya, dijelasin bahwa ada service, ada logical teknologi komponen, ada physical teknologi komponen, seperti itu. Nah, untuk service sendiri itu, jadi kan di sebuah perusahaan, dia pakai aplikasi atau teknologi buat bikin layanan apa gitu. Jadi bisa aja di tabelnya itu dia ditulis, misal aplikasi reporting, layanannya reporting pengeluaran, reporting pemasukan, nah seperti itu. Jadi service yang dimaksud itu layanan yang di aplikasinya atau yang di teknologi. Tapi memang tadi yang kita contohkan di tabel itu, dan rata-rata juga untuk bagian servisnya tidak dituliskan, jadi hanya bagian physical application-nya aja. Seperti itu, Vi. Apakah menjawab? Iya, terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama, Vi. Semoga menjawab ya. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan dari teknologi arsitektur, berakhir juga rangkaian acara kita untuk penjelasan materi. Selanjutnya kita bakal masuk nih ke sesi kuis. Kita bakal ngegunain Kahoot. Jadi teman-teman yang
masih belum siap-siap, boleh siap-siap. Terus kan sambil kita nyiapin juga nih Kahoot-nya, teman-teman boleh baca lagi modulnya, karena nanti nggak bakal bisa nih teman-teman lihat modul, karena di Kahoot itu kan ada 20 detik batasnya, jadi harus cepet-cepetan juga. Jadi mungkin nggak bisa lihat modul. Sambil nyiapin, teman-teman boleh dilihat-lihat lagi modulnya. Nah, kemudian di Kahoot ini kita bakal ada 10 pertanyaan, dan pemenangnya itu yang masuk podium 3 besar. Jadi yang bakal mendapatkan saldo dana itu 3 besarnya ya, nanti dibagi-bagi. Nah, untuk link Kahoot-nya bisa langsung diklik di kolom chat, udah saya share. Boleh diakses lewat laptop ataupun smartphone kalian, teman-teman. Atau kalau mau langsung masukin PIN-nya bisa 7859488. Bisa dilihat juga di share screen di Zoom ini ya, teman-teman. Oh iya, namanya jangan lupa pakai nama asli ya. Boleh nama panggilan aja, nggak usah nama lengkap. Takut kepanjangan. Karena kalau nggak nama asli, nanti kalau dapat podium bakal hangus, teman-teman. Oke, silakan yang belum join. Di sini ada Lukman, ada Yurijia, ada Raffi, Asrinaldi, ada Vi, ada Tasya, ada Anissa, ada Dinda, ada Adreina, ada Refajar, ada Raini, Raden, kemudian Hafiz, ada Firda, ada Kintara, ada Faisal. Silahkan teman-teman semuanya boleh langsung join ke Kahoot-nya. Linknya ada di kolom chat, PIN-nya ada di share screen juga. Lumayan kan saldo dana, bisa dipakai buat GrabFood, bisa GoFood, bisa buat Shopee Food juga, lumayan teman-teman. Langsung aja. Udah ada Vi, Rigia, Nis, Tasya. Silakan teman-teman yang belum join. Kalau cuma sedikitan ini, kesempatannya gede banget ini buat yang join. Jangan mau kalah nih teman-teman. Langsung pada join. Gampang kok pertanyaannya, seputar yang tadi sudah dijelasin. Oke, sudah ada Adreina. Silahkan yang belum join. Kita tunggu teman-teman yang lain juga ya, teman. Ada Kintara udah join. Ada 9 nih. Yuk yang lainnya. Ada Firda, Hafiz, Raden, Raini, Arya Fajar, Seniman, Raffi belum join nih, Lukman. Teman-teman, lumayan saldo dananya. Diingatin lagi ya, namanya pakai nama panggilan, pakai nama asli. Kalau nggak pakai nama asli nanti kita nggak bisa validasi juga nanti pas pengiriman hadiah atau konfirmasi pemenangnya kan. Ada yang nanya nih, price pool-nya berapa? Join aja dulu kan. Nanti kalau menang langsung masuk. Saldonya bisa dicek berapa. Faisal yang nanya ya, kayaknya belum ada juga nih Faisal. Nanya-nanya hadiah tapi belum ada join nih Faisal.
Yuk teman-teman yang lain yang belum join. Apa kita tunggu berapa menit lagi ya? Ya tunggu bentar lagi kali ya. Yuk teman-teman yang belum join, PIN-nya 7859488 atau bisa langsung juga tuh di-scan QR code-nya. Oh ya, diingetin juga buat di Kahoot mungkin udah pada tahu lah ya. Nilainya bukan dari yang benernya aja, tapi dari yang tercepat juga, jadi harus langsung jawab dengan benar. Cepat dan benar ya teman-teman. Ada Nisa udah masuk juga. Silakan teman-teman yang belum. Sambil nunggu mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kira-kira Monica gimana sih, pertanyaannya gampang nggak sih? Waduh, gimana ya Kamil? Kayaknya itu udah ada di modul deh semuanya. Kita tinggal lihat modul, dapat nih jawaban semuanya. Gampang kali ya, cuma klik-klik Gampang doang banget. milih opsinya ya. Ini sayang banget kalau nggak join si Kahoot-nya. Lumayan tahu hadiahnya buat Asli, akhir asli. bulan. Ya nggak Asli. sih, guys. Ini saldonya bisa buat Netflix, Spotify, dan lain-lain juga ini. Benar banget. Ini yang belum join dong, guys. Kasihan, Kamil tadi ngajakin. Segitu mulu yang join. Ya, tunggu sampai 2 lebih 10 kali ya. Boleh. Ayo teman-teman yang belum join ya, daripada saya sebutin namanya satu-satu. Nggak enak ya. Ngeri juga. Siang-siang menjelang sore kan dapat saldo terus beli Shopee Food gitu. Kayaknya enak juga kan, apalagi yang di kosan. Bener banget. Kalau yang di Bandung bisa pesen pasta Nafisa ya. Asli. Favorit saya banget. Favorit. Atau enggak buat beli Thai tea, seger kan ya, siang-siang, panas gini. Asli. 2 menit lagi kita mulai teman-teman. Yuk yang belum join, mari join. Lumayan hadiahnya guys. Ini siapa ya yang kira-kira belum join? Ini Faisal deh kayaknya tadi yang belum join. Iya, Faisal tadi nanya-nanya di chat, cuman gak ada namanya nih. Gimana nih maksudnya? Tahun. Siapa yang belum join? Arya udah join belum? Arya teman kita. Oh Join iya, dong Arya, siapa tahu beruntung kan ya dapat hadiah. Lalu ada Dinda. Dinda silahkan join Kahoot-nya. Kita tunggu. Lalu di sini ada Hasri Naldi. Juga kita tunggu ya Hasri, siapapun panggilannya. Lalu ada siapa lagi nih yang belum join? Muhammad Hafiz. Ayo Hafiz join. Buka HP-nya. Di scan QR code-nya biar gampang. Nah, Dinda udah join. Dinda udah join nih. Dipanggil dulu baru ya mau join. Pengen disapa ya. Mungkin lagi sambil makan, nggak sambil minum mungkin. Ya rada AFK dikit ya. Lalu ada siapa lagi nih? Raden Khalid. Siapa nih Raden Khalid? Silakan join Raden Khalid, ditunggu. Lalu ada Raffi Adinegoro. Ini Raffi tadi yang nanya ya pas sesi pertama. Silakan Raffi. Siapa tahu beruntung kan ya. Oke, terus ada siapa lagi nih? Ini kok berkurang ya dia? Nah, ada tuh Lukman tuh nambah lagi. Malah berkurang nih, gimana nih maksudnya? Teman-teman, jangan keluar dong. Lalu ada Firda. Ayo Firda join. Mungkin jaringannya terganggu kali ya. Iya.
Ya jaringan ya, emang sekarang tuh salah satu provider dari kampus kita itu Indifit. Itu emang lagi sering gangguan ya sekarang. Hujan kan, hujan gitu banyak. Oh iya, hujan. Nah, lihat udah jam 2:10 nih, apa kita langsung mulai aja kali ya, kasihan juga Iya, yang udah join. boleh. Ini kayaknya udah ada AFK juga, ya udah kita mulai kuis. Oke, teman-teman yang udah join, siap-siap karena kita bakal mulai. Jangan sampai nanti nggak kejawab, karena waktunya cuma 20 detik aja. Manfaatin buat baca soal sama jawabannya. Nanti soalnya kalau nggak ada di layar kalian, berarti harus lihat layar share screen ini nih. Jangan sampai nanti bingung mana soalnya, terus mana ABCD-nya. Kalau yang belum pernah pakai Kahoot ya, karena bukan ABCD gitu. Nanti ada bentuk segitiga, lingkaran, diamond seperti itu. Terus warnanya ada hijau, kuning, biru, sama merah. Oh, Apa ya? udah kayak pelangi ya. Yoi. Ya, Oke, kita mulai jika aja begitu, kali ya. Oke, kita mulai ya. Ya. 3, 2, 1, kita start. Aduh, deg-degan. Aduh. Kita ngobrol kali ya sambil teman-teman ngerjain. Jangan dong, nanti fokusnya keganggu. Nggak apa-apa. Fokusnya mepet. Kita kasih tahu kali jawabannya, clue-cluenya. Nah, apakah kepanjangan dari TOGAF? TOGAF. Tadi dijelasin nggak sih? Dijelasin nggak? Dijelasin dong sama Ya. abang ganteng kita, Bang Ray. The open gate nggak sih? Yoi. Tapi open gate apa open group nih? Open group deh kayaknya. Tapi nggak Iya, tahu. open group. Nah, nice. Udah. Ada yang kekecoh nih, the open gate 1, merah. Open gate kayak ini, mau ada acara ya? Oke, 11 benar, salah 1. Kok Kamil noob ini Kamil siapa noob, lagi? ini siapa kalau menang? Dianya. Kalau menang ini hangus ya berarti Iya. dananya. Oke, next. Kita ke pertanyaan kedua. Fase A pada TOGAF ADM adalah fase A. Yang terakhir nggak sih? Fase A itu apa kebalik? Apa yang pertama? Aduh, yang mana nih? Fase A. Fase A. Langsung cepet. Wah gila, ini pada merhatiin semua jadi langsung aja ya. Asli. Tapi masih ada yang salah nih. Mungkin salah pencet kali ya. Yang salah pencet kayak, aduh tadi mau pencet yang kuning jadi yang biru. Aduh, nggak apa-apa deh. Kita lihat Wah, Harun. Wah gila Harun. Di pucuk Harun. Ada Tara Kinta. sama Mels. Mel siapa ya Mel? Tipis nih. Mel, tapi siapa ini Mel? Mel siapa nih? Harus dicek satu-satu. Mel. Semoga Mel turun aja kali ya biar. Firda itu panggilannya Amelia, jadi panggilannya Mel sebaik. Oh gitu, oke kita. Salam kenal ya, Firda. Amel. Yang bukan katalog dari bisnis arsitektur. Location nggak sih? Location apa? Lagu location unknown. Waduh. Location. Location unknown ya. Apa roll? Wah, kayaknya sampai 0 detik nih. Wah. Kekecoh kali ya ini location. Gara-gara location unknown-nya Kone. Oke. Nggak apa-apa. Kecoh. Nice try guys. Siapa nih? Wah, Yurijia. Mel Strik 3 jawaban benar terus. Gila Mels. Berarti masih tipis-tipis ya. Merhatikan banget ya. Pastinya. Lanjut. Next question. Pertanyaan keempat. Fungsi dari fase bisnis arsitektur yang benar adalah? Apa nih? Apakah merah, biru, kuning, atau hijau? Saya sih suka yang hijau warnanya. Merah nggak sih? Berani gitu. Biru mungkin air laut. Jawabannya kuning. Oh merah. Oh merah benar. Yang salah cuma 3. Merhatiin. Next. Siapa nih kali ini yang memimpin? Yurijia. Waduh. Yurijia mantep banget dah emang. Next. Apa Yurijia ada orang dalam ya? Kayaknya dipucuk terus. Iya, ada orang dalam kali ya. Cuma 3 kunci jawabannya. Optionnya. Yang bukan output dari data arsitektur.
Apa nih ya kira-kira? 3 makin dikit optionnya. Apa soal bonus ini? Kita lihat Bonus deh. kayaknya kali ya. Kita lihat nanti deh. Ternyata ada jawabannya yang kuning. Kuning, Salah baik. 4. Coordination atau Ya. katalog. Masih merhatiin berarti. Mantap. Coba kita lihat siapa yang menjadi puncak. Wah, Yurijia benar terus. Gila. Ada orang dalam kali ya? Jangan mau kalah Mel sama Kintara. Ayo Lukman Mels juga harus dibuka juga. modulnya. Susul. Iya tuh ngomen. Meta modal yang tidak Pertanyaan digunakan. selanjutnya. Nah, coba boleh dibaca, Monica. Meta model yang tidak digunakan untuk menggambarkan data entity atau data komponen katalog. Nah, apa tuh meta model? Saya taunya metaverse, Kak Kamil. Apa tuh meta model? IRD, oke. Rata-rata tadi cuma salah 3, salah 2. Cuma sekali doang tadi salah banyak. Berarti mesti kayak merhatiin gitu nggak? Pasti. Tanyanya gampang-gampang sih. Wah, masih Yurizia ya, Mel sama Kintara. Tapi emang pada benar semua nggak sih? Tadi Yurijia, Mel, Kintara. Ya jadi nggak berubah gitu posisinya. Ya itu lagi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Langkah ketiga dalam pembuatan application arsitektur adalah, nah ini tadi saya yang jelasin nggak sih, Mil? Application arsitektur. Ayo, apa ya kira-kira jawabannya? Oh, develop target application architecture description. Oke. Cuma Mari salah kita. 3 lagi kan? Dari tadi salah 3 doang. Nih, konspirasi ya. Nggak tahu kenapa. 3 terus. Lihat siapa yang memimpin. Masih Oh, wow. Lukman 7 jawaban berturut-turut benar. Lukman kayaknya kurang GC ya jawabnya. Sedikit lagi Lukman bisa Ya, ngalahin ayo, Kintara. Bisa. Kintara juga tipis banget nih sama Mel, cuma beda 71. Jauh gila. Angkanya aja yang sama, 71, 17. Cuma beda 50. Dikit. Gas. Next question. Saya kali yang baca ya. Boleh. Menggambarkan hubungan antara role fungsi bisnis dengan aplikasi merupakan fungsi dari yang gambar-gambar role fungsi bisnis. Dengan aplikasi apa tuh? Itu enggak sih yang ada? Merah enggak sih, merah? Karena ada tulisan role-nya, jangan kekecoh. Ada application-nya juga tuh. Oh iya. Oh, bener merah. Bener kan? Itu tuh, yang salah cuma 2 lagi. Berkurang. Asli sih merhatiin, pada baca modul juga. Iya, keren. Next. Makasih sih. Wah, masih Rizia tidak terkalahkan ya. Iya, soalnya ya emang pada benar terus gitu. Dan Yurijia juga tadi kalau nggak salah angkatan 18 mungkin udah lebih hafal kali ya. Iya, benar. Pengalamannya. Teknologi arsitektur membahas mengenai pengembangan infrastruktur teknologi yang diharuskan untuk menunjang. Tadi saya ngejelasin menunjang. Masih fresh lah ya ini. Iya, teknologi dekatnya sama apa sih? Bisnis nggak sih? Apa aplikasi? Teknologi harusnya aplikasi nggak sih? Arsitektur vision kali. Waduh. Wah, benar aplikasi. Yang salah cuma 2. Gila. Semakin sengit nih. Pertanyaan terakhir. Kita lihat dulu klasemennya. Wah. Beda 102. Ya? Mel sama Yurijia beda 102. Masih bisa nyusul gak sih kalau Mel cepat terus Yurijia salah gitu? Bisa. Harusnya bisa. Kintara juga mungkin masih bisa ke Mel. Lukman juga masih bisa mungkin. Semua masih bisa. Nggak tahu sih, kita hitung-hitungan juga. Yuk, pertanyaan terakhir nih, penentuan. Kesempatan terakhir buat podium 3 besar dapetin dana. Bener banget. Kita mulai ya. Next. Pertanyaan terakhir. Mendokumentasikan standar yang disepakati untuk teknologi di seluruh perusahaan merupakan penjelasan dari tadi ngejelasin standar. Ada 2 tuh standar.
Kira-kira yang Katalog. biru apa yang merah? Katalog apa metrik? Ya. Waduh, apa ya kira-kira? Atau jangan-jangan Lebih ke- jawabannya yang hijau? Wah, jangan-jangan yang kuning juga. Iya, gak ada yang tahu kan ya. Pada Wah, benar. yang merah. Ada benar. Keren. Wah, habis Ini ini, di sini muncul podium nggak sih? muncul. Harusnya muncul ya. Kita lihat Langsung ya berarti sama-sama. Kita lihat. Perhatian ya, podium. Ketiga, ada Kintara. Kintara, wah, selamat Kintara. Kemudian Kedua Mel. ada Firda ya. Dan Mel. satu ada Jeng. Yuria. Gia. Oke, selamat ya. Oh, ada runner up juga. Ini juara harapan, ada Lukman tadi. Sama siapa tadi satu lagi. Oke. Podium sudah jelas ada Yuria, Mels, dan Kintara. Selamat kepada para pemenang. Silahkan boleh langsung nge-DM ya di kolom chat ke Mauritzka. Langsung aja ke Mauritzka, kasih nomor HP kalian. Kalau nomor HP, langsung aja nanti komunikasiin sama Mauritzka ya. Iya, benar. Oke, karena sesi kuis udah berakhir, saya pamit undur diri ya. Makasih Monica udah nemenin selama. Sama-sama. Ini rame juga ya di kolom chat. Jadi seneng gitu rame kan, ngobrol-ngobrol. Masih nyala nih musiknya. Bentar ya, belum dimatiin. Oke, teman-teman. Jadi rangkaian acara yang kedua kita telah selesai, yaitu tadi kuis di Kahoot. Kemudian kita bakal masuk ke rangkaian acara yang terakhir, yaitu pengisian feedback. Untuk linknya boleh di-share ke Faujan di kolom chat. Link feedbacknya. Nah, jadi kepada peserta, seluruh pelatihan wajib mengisi link absensi pada link berikut. Langsung diklik aja. Karena pengisian feedback ini sifatnya wajib sebagai evidence dan bukti juga bahwa kita kelompok 11 telah melaksanakan pelatihan pada hari ini gitu. Terutama tadi yang udah dapat podium ini wajib banget ngisi sih, kalau nggak ngisi berarti hangus kayaknya ya saldonya. Jadi jangan lupa ngisi tanda tangan digital yang tadi udah disiapin, kemudian screenshot. Kalau yang screenshotnya belum, tanda tangan digitalnya belum, langsung sekarang dibikin aja. Karena pengisian feedback nggak ada batasnya, ada sih batasnya sampai malam ini kali ya. Tapi secepat mungkin lebih baik langsung aja diisi sekarang teman-teman. Oke, jadi jangan sampai lupa untuk pengisian feedback. Nah, tuh udah di spam juga sama Faujan sampai 3 kali. Dia ada nama, ada pengisian, di screenshot sama tanda tangan digital, langsung aja di-upload. Oke teman-teman, tadi rangkaian acara kita yang ketiga. Sekarang kita masuk ke penutupan. Sebelumnya foto dulu apa terima kasih dulu ya? Terima kasih dulu kali ya. Kita semua dari kelompok 11, ada Reyansa, Monica, Faujan, Mariska, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta pelatihan yang telah hadir, menyempatkan waktunya di hari libur ini ya, buat anak-anak Telkom University yang lagi libur. Sekali lagi makasih banyak telah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang diberikan oleh para speaker bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi angkatan 19 yang lagi ngerjain tugas besarnya. Kemudian terima kasih juga kepada para speaker yang telah menjelaskan materinya dan menjawab pertanyaan juga tadi dari beberapa penanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya. Yang bisa
on cam, boleh on cam dulu kita foto bareng. Nanti kita posting deh, kita tag ya di IG Mauriska. Ini share screen-nya boleh dimatiin dulu. Kita foto bareng. Tapi foto bareng gimana nih kalau belum ada yang on cam? Ada Resa udah on cam, makasih banyak. Ya yang belum ada Lukman, Raffi, boleh on cam. Ada lagi gak nih? Nah, Raffi, Lukman, ada Hasniman, Tasya, Anissa, Dinda, Adriana, Arya Fajar, ini Kintara, Firda, Hafiz, Yurijia, Raden, Faisal. Apalagi yang tadi 3 podium itu wajib on cam nggak sih? Tuh Firda udah on cam. Mel tadi. Kintara, Yurijia wajib on cam nggak sih? Wajib kayaknya. Parah Yurijia, nih pemenang nih. Bisa dilihat muka pemenang. Kayak lagi di hutan deh. Oke, Kak siapa? Mauriska boleh dihitung buat foto barengnya, silakan. Oke, hitung ya guys. Bentar. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Makasih guys. Oke, makasih banyak Mauriska. Dan makasih banyak teman-teman yang sudah on cam. Makasih juga yang nggak on cam, kita tetap makasih banyak sekali lagi telah hadir di pelatihan kali ini. Saya sebagai MC mewakilkan teman-teman. Pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman.